Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam bahasan user testing. Apa itu? Ini merupakan sebuah tahapan di mana kita akan melakukan tes sebuah produk. Jadi testing ini akan digunakan untuk menilai sebuah produk yang dihasilkan itu kelayakannya bagaimana. Nah, user juga akan melihat apakah produk atau sistem yang dibangun ini sudah sesuai belum dengan yang diinginkannya. Tujuannya jelas memvalidasi permintaan dari user apakah sudah sesuai atau belum. Manfaatnya apa? Memberikan hasil pengujian lebih awal sebelum produksi ini diimplementasikan sesuai dengan yang sebenarnya. Dan juga ini merupakan segmen pengguna, artinya bahwa pengguna merasa nyaman dengan kondisi ini. Kegunaannya apa? Lebih cepat menemukan masalah jika terjadi sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi. Yang kedua adalah dapat menghindari cost produk yang tidak diperlukan. Hal ini karena mungkin akan ada pengeluaran yang tak terduga. Dengan ada user testing ini, maka pengeluaran yang dimaksudkan mungkin akan bisa ditekan. Juga dapat menghemat waktu, karena dengan user testing maka kita akan bisa membuat shortcut bahwa yang kita lakukan sudah benar dengan sesuai dengan permintaan. Kemudian dapat menentukan user persona atau segmennya bagaimana, personalnya bagaimana. Membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan user, bahwa user memerlukan sebuah solusi dari masalah yang dia butuhkan. Metodenya bagaimana? Ada kualitatif, ada kuantitatif, di mana kualitatif ini bisa berdasarkan dengan fokus grup. Dengan fokus maka kita akan bisa mendiskusikan dengan beberapa grup yang ada. Dan interview, wawancara, observasi, dan user diaris. Sedangkan untuk model kuantitatif adalah sistem A/B testing, cut sorting, eye tracking, dan survei. Tradisional tekniknya. Kenapa tradisional? Karena menggunakan pola-pola yang konvensional. Nah, kemudian menggunakan juga dengan moderat. Nah, dengan menggunakan pola moderat, maka kita akan bisa menemukan masalah dengan baik. Unmoderate sebenarnya mungkin hampir mirip dengan tradisional dan juga guerrilla testing. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan produk SILA. Ini ada test plan, scenario and test, user requirement ya, result, dan finding. Pengukuran sebuah produk tentu akan bisa diukur bagaimana produk tersebut sudah memenuhi harapan atau belum. Di mana ada beberapa cara. Yang pertama adalah effectiveness, bagaimana sebuah produk ini bisa terlihat efektif, sehingga dengan begitu kita akan bisa melihat bahwa produk yang dihasilkan memang sudah sesuai. Efisien dan juga satisfaction. Oke. Jumlah user dalam sebuah kuantitatif tesnya, maka rata-rata diperlukan 20 user, sedangkan dalam grup kira-kira dibutuhkan 5-8 user per grupnya. Analisa sebagai latihan. Jadi ketika produk sudah jadi, maka diperlukan analisis. Bagaimana sebuah produk itu kita review, dianalisis dengan baik untuk menemukan masih ada bug atau masalah atau tidak. Misalnya ini adalah sebuah website, maka ini ada sidebar kiri, ini sidebar kanan, dan ini adalah bagian konten atau wall, ini adalah bannernya. Nah, navigasi ini ditemukan tidak efisien navigasinya. Kenapa begitu? Karena navigasinya nih, navigasi yang ini ya, menu-menu kategori tidak bisa tidak tersusun rapi. Ini
pental-pental, menyebabkan kesulitan pembacaan. Nih, home dan news website yang diletakkan sekelompok dengan menu-menu kategori, harusnya ya seperti itu. Bagian tengahnya kontrol yang kurang lengkap, ya, kontrolnya kurang lengkap. Inkonsistensi, P, penggunaan bahasa. Ya, jadi dalam penggunaan bahasa harus konsisten, tidak boleh inkonsistensi. Inkonsistensi desain link, inkonsistensi desain penulisan. Ini dalam penggunaan font misalnya. Font yang terbaik adalah font yang tidak ada buntutnya, sehingga mudah dibaca dan tidak membuat mata menjadi lelah. Tampilan tidak tersusun rapi, ya, porak-poranda. Grouping tanpa dasar pengelompokan yang jelas. Harusnya dikelompokkan menurut kategori yang serupa atau sejenis serumpun. Inkonsistensi desain link, ya, tampilan yang tidak tersusun dan kurang rapi, ya, ketidakkonsistenan desain penulisan dan ketidakjelasan informasi. Bagian kanannya ini ada page scrolling yang tidak efisien. Kalau kita mendesain page scrolling, maka jadi gini, kalau kita membuat sebuah website tanpa harus scroll itu, dalam satu page itu harus bisa memunculkan sebuah informasi yang sudah lengkap. Maka tanpa nyekrol harusnya kita sudah dapat kelengkapannya. Desain yang kurang rapi dan tidak konsisten. Kurang rapi, tidak konsisten itu biasanya jadi masalah terus menerus. Ketidakjelasan dalam penggunaan fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pengguna. Fungsi-fungsinya kurang jelas. Tampilan tidak tersusun rapi dan fungsi serta kontrol yang membingungkan. Ya, sekali lagi harus familiar. Derajat kepentingan dalam desain tampilan informasi. Oke. Nah, ini web sebagian kanan atau sidebar kanan. Ini tidak online, ya. Ini pertanda bahwa ini menggunakan Yahoo Messenger, ya. Tidak online, kenapa? Ini online kah? Kurang jelas. Ini bukan link, ya. Ternyata link. Nah, ini. Kemudian simbol tidak tepat. Simbolnya tidak tepat. Ini apa ini? Oh, visitor ini. Ini page. Ya, seharusnya tidak seperti ini. Bahasa tidak konsisten. Visitor. Ini visitor, ini page. Nah, ini artinya campuran bahasanya, link atau bukan, ya ini. Nah, padahal ini ya jelas. Ini juga sama link atau bukan. Analisis web di bagian tengah ini. Informasi yang sama ditulis dengan cara yang berbeda. Nah, ini berulang. Yang ini bahasa Indonesia, sedangkan yang satunya bahasa Inggris. Jadi tidak konsisten. Satu bahasa saja. Ini, oke. Jadi kira-kira itu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.